Kalau untuk beli solar tuh hanya 300.000 Om seminggu. Nah, ini ada fun fact kalau mobil ini udah pernah turun race. Iya. Oke, itu dia udah dapet piala juga. Piala alhamdulillah udah 5 Om. Udah 5. Udah 5. Apa aja tuh Om? Dari bracket 10 sama 10-5 Om. 10-5. Iya, 10-5. Gokil, all stock bisa dapat 10. All stock. Remap only ya Om. Remap only loh. Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel Main Mobil. Dan sekarang kita mau ada mobil yang ini wajib banget dibahas nih. Ya, ini mobil bikin pangling, bikin orang tuh udah pasti nengok nih kalau di jalan ya. Dan ini kita bareng langsung sama Om Angga nih. Iya. Salam kenal ya Om ya. Oke. Angga, Om. Kita pertama kali ketemu ya. Betul. Oke. Nah ini Om Angga ini ownernya dari Pajero Dakar nih Om ya. Betul. Oke. Ini basic Pajero Dakar apa nih Om? Ini Pajero Dakar 4x2 2015 Om. 2015. Betul. Oke. Ini berarti dia Dakar mesinnya VGT. VGT ini yang VGT yang terakhir, gen terakhir ini. Gen terakhir ya. Pajero, Oke, ini sebelum kita bahas modifannya karena ini banyak banget ya modifannya. Gue pengen tahu dulu deh Om. Pertama, alasan kenapa lu pakai Pajero Dakar nih? Alasannya sih simpel sih ya. Ini satu dulu cita-citanya pengen lebih gagah nih awal-awalnya. Iya, awalnya ya pengen Tapi gagah ya. semenjak ketemu sama teman-teman OPS Crew jadi aduh agak lebih ke sporty Agak gitu ya. sporty ya. Oke, nah ini kebetulan Om Angga ini salah satu dari OPS Crew ya Om ya. Betul, Oke, OPS itu Crew. community atau apa Om? Iya, kita salah satu pecinta dari Old Pajero Sport sih. Oke. Jadi kenapa kita sebut OPS? Karena Old Pajero Sport Crew. Crew, gitu. oke. Jadi semuanya itu benar-benar orang-orang yang pakai Old Pajero Sport ya. Betul Om Agung. Jadi kalau misalnya teman-teman pun yang mau join juga boleh ya Om Boleh ya? dong, boleh Tinggal banget nanti dong. di follow aja Instagramnya dari Old Pajero Sport Iya, OPS Crew. OPS Crew ya. Betul, Oke. OPS Crew. Dan mobil ini ada namanya juga nih Om. Ada. Apa Om, namanya, Om? Namanya Jarvis Dakar 43. Jarvis Dakar 43. Iya. Sejarahnya apa tuh Om? Sejarahnya sih simpel sih Om. Dulu tuh saya pengen punya mobil yang smart kayak si Jarvis. Oke. Robotnya si Robot. Iron Man atau Iya. si Tony Stark gitu Iya, sih. Nah, oke. makanya kenapa saya namain Jarvis, filosofinya tuh biar dia tuh lebih smart lah. Lebih smart Jadi ya? ketika kita pengen apa dia udah tahu nih gitu. Oke. Jadi dia pinter lah ya ini Betul, mobil ya. betul. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin ini memang udah banyak yang nggak standar nih Om. Nah ini gue pengen tahu dari depan lu deh Om. Ini eksterior bagian depan. Untuk bagian depan apa aja yang udah diganti nih Om? Kalau untuk dari sisi headlamp atau sisi perlampuan sih depan tuh pakai full bibot. Full bibot ya? Full bibot. Oke. Jadi yang headlamp low beamnya kita pakai GP Fog Laser. Oke. Terus yang high beamnya pakai Gen 6 MK3. Oke. Sama yang fog lampnya tuh FP45. FP45. Betul. Oke. Ini dia berarti bisa ganti-ganti warna. Bisa ganti-ganti warna RGB. RGB. Nah, betul. Oke. Berarti itu pakai modul ya? Betul, pakai modul. Oke, pakai modul tuh. Jadi buat kalian yang kalau misalnya mau rubah yang Pajero Old-nya pengen dirubah kayak gini, kurang lebih seperti inilah ya. Betul. Dan pilihannya sekarang udah variasinya banyak banget ya Om ya? Banyak Om pilihannya, banyak banget. Terus ini dari si grill nih Om, ini kan sebenarnya standar nggak hitam ya? Nggak hitam, ini kita di LED chrome sih Om. Di LED chrome ya? Betul, Oke, di LED chrome. Jadi biar lebih gagah. Biar lebih sporty aja. Seperti ya, oke. Kalau misalnya dari depan ini ada juga nih lampu-lampu seperti ini. Iya, ada Ini mini Pro lasernya juga, betul, mini lasernya. Mini lasernya? Iya, dari Bibot MK1 Pro. Oke, jadi ini semua full bibot. Full Bibot. Full bibot tuh. Jadi Terus, kalian apalagi tuh Om? sama depan paling udah ada kita ATF cooler sama intercoolernya sih Om. Intercoolernya juga ya. Betul. Oke, tuh kalau misalnya bagian depan mungkin kalian masih lihat oh oke. Tapi ada yang paling oke lagi nih ya. Oke, tapi tunggu sampai akhir ya. Iya. Kalau misalnya bagian samping nih yang paling menarik juga adalah kaki-kaki. Nah, kaki-kaki wajib banget kita bahas nih Om. Ini dia velg pakai apa Om? Pakai SSW S202 Om. Oke, ini S202. ring 18. Ring 18. Oke, bannya? Ethanol bannya 265/60. Per 60 ya. Betul. Oke, ini dia shock breaker udah diganti. Kaki-kaki pakai Profender yang adjustable. Oke. Sama pairnya kita pakai custom. Pakai custom. Betul. Oke, ini dapat fitment segini, ini usahanya kayak gimana nih Om? Ini kan kalau masalah fitment orang masalah steril sama masalah hitungan ya. Betul Om. Tapi saya nyarinya yang kenyamanan aja sih. Oke. Kebetulan udah punya anak dan bawa mertua juga tuh. Oke. Jadi ya yang masih nyaman lah. Jadi walaupun ganteng tetap nyaman ya. Betul, Tetap betul, nyaman. Itu yang paling dicari ya. Bener, Karena bener tadi banget. kebetulan kita pas jalan ke sini juga kita nyobain ya. Dan enak masih enak walaupun Iya. ceper. Bener. Jadi cepernya dapat, enaknya dapat. Bener, Oke, Om. nah ini kita ke bagian samping ini ada
livery nih. Iya, livery ya. Om. Boleh Om sebelah sini Om. Nah, Oke. liverynya jelas nih, Jarvis 46. 43 Om. Oh, 43 Iya, ya. Sorry. 43. Kalau 46 mah Rossi ya. Iya. Ada IG-nya juga kan? Iya, ada filosofinya juga. Si Oke. 43 itu memang dari dulu udah bawaan nomor di motor tuh 43. Oh, jadi nomor hoki. Bener, Nomor nomor hoki. hoki, Om. Oke, tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang livery kayak gini juga boleh, teman-teman. Ini bisa jadi referensi mungkin buat teman-teman ya Om ya. Bener, Yang Om. pengen modifikasi kadang orang bingung mau kayak gimana modifikasinya. Bener, Om. Nah, kalian juga bisa dapat walaupun ceper nyaman nih. Kalau misalnya lebih enak lagi konsultasi sama Om Angga ya. Iya. Boleh, Atau boleh. mau join dulu ke off-screw juga boleh ya. Boleh. Oke, Om. boleh juga. Terus kalau misalnya bagian belakang apa aja nih Om yang diganti? Belakang sih headlamp Om. Headlamp ya? Iya. Oke. Headlampnya pakai Lambo. Stop lamp Lambo udah di RGB. Oke. Terus sementara sih itu ya paling di dalam interior aja Di dalam sih. ya, banyak juga ya. Betul, Oke, betul. jadi kalau misalnya kalian kan kalau yang lama tuh dia full fog lamp ya, biasa yang halogen ya. Betul, halogen. Nah, kalau ini udah full LED juga dan ini Iya, udah full RGB. RGB. Jadi bisa diatur sendiri. Bisa diatur sendiri. Oke, bisa diatur warnanya sendiri. sesuai kemauan. Nah, sebelum ke interior, kita ada satu yang spesial nih. Ada. Mesin. Nah, ini sih yang kepo nih ya. Karena mobil ini oke banget mesinnya. Boleh dibuka Om mesinnya Om? Boleh. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau modif-modif mobil Pajero yang versi old ini teman-teman, bisa juga kalian bikin kayak gini nih, kayak punyanya Om Angga, si Jarvis 43 ya. Iya, bener, Oke, Om. nah, wah ada lampunya juga nih ya. Ini biar Masih berantakan nih Om. Oh, masih berantakan. Segini masih berantakan ya. Iya. Waduh, gimana rapihnya nih. Jadi kalau misalnya dari sisi mesin, kalau saya lihat ini banyak warna-warninya nih Om. Banyak, Nah, Om. Apa aja sih yang diganti Om dari mesin ini? Awalnya dulu saya udah ganti radiator aluminium, cuma lagi ada kebocoran lagi kebocoran. aluminium. Betul, Oke. jadi saya kembaliin ke standar. Oke. Terus di sini udah pakai intercooler, piping-pipingnya Om. Oh, udah diganti juga ya? Udah ganti piping-pipingnya juga, ya? terus Oke. ada open filter juga, custom, ada OCT juga, oil catch tank juga, sama ada dari XCS juga, kita pakai stabilizer volt. Stabilizer volt juga, Sama oke. ini yang untuk groundingnya sih, Oh, untuk buat grounding nambah masanya. Oh, jadi biar audio tuh stabil ya. lebih Lebih enak lah. ya? Betul. Oke, tapi kalau dari segi ini mesin standar? Mesin full stock Om, standar. Full stock? Full stock standar. Tapi bisa kenceng. Waduh, ini gimana ya? Aduh. Orang kadang kan mikir, wah mesin kalau mobil mau kenceng tuh modifnya harus banyak. Betul. Nah itu stigmanya gimana Om? Gimana caranya supaya mesin, terutama nih orang-orang yang pakai Pajero kan ini pasti udah lebih dari 10 tahun ya pemakaian ya. Iya, benar Om. Orang kan pasti udah nggak dapet peak performanya lagi nih. Benar. Ini kebetulan ini all stock tapi bisa kenceng. Rahasianya apa Om? Rahasianya sih yang pertama sih dari ruang-ruang mesin, intake, header gitu-gitu memang harus clean sih Om. Oh harus bersih semua Harus ya? bersih dulu Oke. pertama. Terus untuk maintenance filter solar, filter oli dan lain-lainnya juga harus. Oh harus benar-benar harus rutin rutin. ya? Bener, Jadi Om. supaya performa mobil tetap Terus, bagus ya? Betul. Oke. Dan terus dari klepnya juga harus disetting lagi, setting Oke. klepnya biar buka tutup camshaftnya tuh teratur. Teratur. Oh, Betul. oke. Jadi sebenarnya walaupun ini kan 2015 ya, Bener, tapi bener, Om. tetap masih bisa dipakai dan performanya masih bagus ya. Bener Om. Tuh, Bener, jadi Om. kalian jangan pesimis ya. Mobil kalian yang penting dari Om Angga pesannya kalau teratur rutin untuk maintenance-nya Betul. sama emang mesinnya bersih, semua sebenarnya performanya udah oke ya. Oke Om. Oke, tapi ini dia di remap gak Om? Iya, ini saya di remap di Alecon Om. Alecon. Alecon. Oke, ini stage berapa berarti kalau misalnya itu? Kalau stage saya juga bingung ya menentukan stage Iya, berapanya, itu kan cuma biasanya ada stage 1, stage 2. iya harusnya stage 2 sih Om. Stage 2 ya. Tapi ini turbonya stok kan standar. Turbo stock. Turbo stok gitu. Ini El Profesor nih ya. Banyak banget ini idenya, banyak Turbo banget stock. akalnya ya. Jadi kalian kadang orang kan stigmanya nih Om, kalau misalnya mau mobil kenceng, Benar. modifnya mobil enak itu pasti mikirnya mahal. Benar. Iya, tapi sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga sih Om. Tinggal Tergantung juga ya. Iya, tergantung kita setupnya aja sih. Oke. Kalau misalnya kita bisa setupnya, harusnya sih performanya juga oke Juga sih. oke ya. Betul. Tuh, jadi kalian Tapi nggak kembali perlu lagi ke khawatir. mappingnya juga. Oh, mappingnya ya. Oke. Kebetulan saya mappingnya di tempat bagus di Alecon ya. Di Aleco ya. Jadi dapat performanya oke banget ya. Benar. Kalau misalnya kayak gini, nah ini kan udah dimodif-modif segala macam. Yang bikin penasaran adalah apa ya? Konsumsi bahan bakarnya. konsumsi bahan bakar sih
Irit banget ya. Irit banget. Irit banget. Pakai biosolar ini ya? Kita pakai biosolar sih. Oke, tapi tetap aman ya? Aman Om. Rahasianya kalau misalnya pakai biosolar tapi tetap aman tuh apa Om? Pertama sih saya tuh sering purging di setiap 2 kali ganti oli Om. Oh, itu kan 2 kali ganti oli. Bener, saya ganti olinya tuh setiap per 5.000 kilo. Per 5.000 kilo? Bener. Oke, itu benar-benar harus disiplin 5.000 kilo ya? Bener, sama satu lagi sih tambahin adiktif pas sebelum mau isi solar. Oh, sebelum isi solar. Bener, Oke, bener, itu Om. buat jaga-jaga ya? Buat jaga-jaga dan buat ngurangin kandungan airnya Air, di dalam oke. solar. Karena kan namanya solar tuh kan rata-rata kualitasnya kurang ya? Bener. Tapi kalau misalnya tahu untuk ngakalinnya sebenarnya oke-oke aja ya? Oke aja Om. Apalagi nih Om Angga ini pakai harian. Harian Om. Mobil harian ini. Harian. Modelnya begini ya. Bener Om, harian. Gokil lewat. Tapi aman so far ya Om ya? So far aman sih Om. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sih. Oke, tiap hari dipakai. Ini kalau kurang lebih seminggu dia dapat berapa biaya untuk beli solar Om? Kalau untuk beli solar tuh hanya 300.000 Om seminggu. 300.000 seminggu ya, gokil. Mobilnya udah ganteng. 300.000 sehari kurang lebih 70-100 kilo. Itu harian ya, Harian itu mobil ya, jalan daily. sekitar 100 kilo per Kurang hari. lebih, benar. Seminggu cuma 300.000. 300.000. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, walaupun pakai biosolar tapi kalau misalnya treatmentnya oke, tepat juga ya, Betul. itu bisa memaksimalkan performa dari mobil dan Betul. tahu cara untuk mengkondisikan si biosolarnya Om. Bener Om. Karena kan ini mobil juga bukan di set untuk pakai bahan bakar yang tinggi sebenarnya. Bener Om. Jadi sebenarnya pakai biosolar juga bisa, tapi ada tips dari Om Angga pakai aditif. Bener. Biar lebih oke ya. Iya. Oke. biar Terus lebih- apa lagi nih Om? Kalau misalnya dari segi mesin? Kalau yang dari- kecil ini nih. Ini paling hidrolik sih Om. Hidrolik ya, biar lebih Hidrolik. gampang ya. Bener, biar Oke. gampang Dan ini aja lampu-lampu sengaja dibikin Om. Iya, sengaja dibikin. Kan saya sering keluar kota Om, takutnya ada trouble atau ada apa namanya mobil udah ada Udah dipakai udah ya. dipakai dan lain-lain Oke. kan biar gampang kalau Iya. ada kenapa-napanya gitu sih kalau jadi ada nggak usah trouble ya. bawa-bawa lampu lagi ya. Bener, Tinggal nyalain Om. aja ya. Iya. Jadi ini fungsi nih guys. Gitu. Nah untuk bagian mesin apa aja? Udah aja nih Om. Udah aja sih paling itu aja sih Om sementara sama paling ya termostat kita pakai yang 76. Oke. Terus selebihnya itu all stock sih. All stock selebihnya. All stock. Oke. Jadi bisa juga teman-teman. Walaupun all stock tapi mobil bisa kencang. Yang mahal rahasianya ya. Kalau kepo silahkan aja langsung follow Instagramnya Jarvis dan Betul. Obscrew ya. Betul. Biar Fresh kalian Crew. bisa ketemu Om Angga langsung, konsultasi langsung boleh ya. Oke, kita coba penasaran sama interiornya nih Om. Boleh Om. Kita coba ke interiornya Boleh, nih ya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke dalam karena modifikasinya nggak cuma di luar doang, tapi di dalam juga ada nih. Oke, nah ini kita ada di bagian interior dari Pajero Dakar 2015 Jarvis 43. Benar. Ini sebenarnya kalau dari jok segala macam semua masih Orion. Masih Orion Om joknya. Joknya masih Orion, terus juga si Beberapa panel juga dashboard masih panel juga masih ori ya. Benar. Dakar kan ada sunroof. Benar. Iya, sunroof ini favoritnya orang Indonesia biasanya. Kalau nggak sunroof nggak asik katanya Om. Benar Om. Nah, kalau misalnya di interior nih apa aja yang diganti nih Om? Kalau untuk interior cukup banyak sih Om, dari head unit, terusnya dari beberapa part pendukung buat engine, dari OBD2, gitu saya pakai Luffy XS, terus Oke. dari boost meter, terus dari throttle Control, control, oke. betul, terus juga audionya sedikit upgrade aja sih Om. Audio pakai apa tuh Om? Audio saya pakai Rockford, Rockford Oh, Fosgate. Rockford Fosgate ya. Dia Betul. dari Mitsubishi juga ya. Dia. Betul. Nah, sama ini head unit pakai Nakamichi. Nakamichi Om. Oke, ini setelannya gimana nih untuk audio nih Om? Setelan kalau untuk audio ya yang penting sih Nyaman ya? nyaman. Oke. Terus kalau lagi pengen jadi anak muda kan bisa ya. Bisa ya, jedak-jeduk juga bisa ya. Benar, Oke, benar, dan benar, juga benar. semuanya masih oke dan kelihatannya nggak begitu berantakan juga ya, masih rapi-rapi Iya, aja ya. Iya, benar. Jadi enak kalian kalau misalnya modifikasi orang kan mindsetnya, aduh nanti bongkar ini, bongkar sana. Iya. Tapi sebenarnya enggak ya Om Enggak ya. juga sih Om. Semuanya PNP berarti. Benar semuanya. Oke, PNP. yang penting tepat ya untuk pemakaiannya. Iya, Nah, itu dia. Terus juga joknya ini emang kalau Dakar kulit ya, Kulit ya. hitam. Iya, Oke, hitam. dan kebetulan ini matic. Benar Matic. Iya. Nah, selama pemakaian nih Om, Mm-mm. kan Om pakai mobil ini dari tahun berapa Om? Dari tahun 2018 Om. 2018. Betul. Itu 2018 beli kondisi standar atau gimana Om? Kondisi full standar. Full standar. Full standar. Oke, jadi ini ngebangun dari nol. Dari nol Om. Oke, dari nol. Dari nol. Mobil nyaman buat keluarga bisa ya, Benar, buat asik-asikan feeling buat berkendara Benar. juga enak ya. Buat fun race juga. Buat fun race juga enak. Nah, ini ada fun fact kalau mobil ini udah pernah turun race. Iya. Oke, itu dia udah dapet piala juga. Piala alhamdulillah udah 5 Om. Udah 5. Udah 5. Apa aja tuh Om?
Dari bracket 10 sama 10.5 Om. 10.5. Iya, 10.5. Gokil, all stock bisa dapat 10. All stock. Remap only ya Om. Remap only loh tuh. Jadi kalian nggak usah pesimis ya, mobil kalau misalnya di tangan yang tepat udah pasti bisa maksimal ya. Benar. Oke, kita coba ke depan lagi nih Om. Oke, Interior boleh. berarti udah semua ya? Udah semua. Oke, kita coba ke depan, kita akan kepoin lagi nih. Sama kita mau tanya-tanya nih, tips-tips untuk para pengguna Pajero yang lama modelnya itu Betul. apa aja nih? Karena Om Angga ini dia pakai dari kondisi standar dan ngebangun sendiri ya Om ya? Ngebangun sendiri Om. Sampai sekarang dipakai harian. Iya, Berarti dipakai harian. kisaran udah hampir 7 tahun ya? Hampir 7 tahun. 7 Juni tahun besok pemakaian. 7 tahun nih Juni. Juni besok Juni 7 besok. tahun tuh. Gokil. Jadi udah pasti ngelotok banget perawatannya ya. Benar. Nah, ini satu yang penting nih Om sebelum kita closing. Mhm. Kalau untuk pesan nih Om, pengguna-pengguna Pajero yang old seperti ini Om, old model ini tipsnya buat anak-anak yang mau modifikasi itu apa Om? Tipsnya satu sih ya, jangan gegabah Om. Oke, Terus kedua, sering banyak-banyak tanya sama pengguna mobil yang OPS sama. juga, Oke. betul. Biar nggak kesasar Om. Nah, Gitu. Jadi treatment-treatmentnya tuh tepat. Tepat ya. Benar, Tuh, benar. karena kalau misalnya salah jalan takutnya nanti mahal. Mahal, Iya. Om. Resikonya terlalu tinggi ya. Benar. Terus juga takutnya salah-salah. Salah bener Om. Terus apa lagi Om? Terus selain itu sih apa ya? Ya paling dicek kondisi radiator sama water pumpnya gitu aja sih Om. Oke, karena Karena itu penting ya. ini paling sensitif sih, paling krusial sih di OPS. Oke. Penyakitnya sebenarnya kalau Pajero model ini apa Om? Kalau dibilang penyakit sih nggak ada, cuma kondisi umur aja paling Om. Nah, rata-rata kan kalau orang beli Pajero Sport Old yang ini, itu dia nggak ngecek lagi ke bagian water pump, ke bagian radiator, oke. bahkan ke termostatnya. Nah, itu aja sih yang harus Jadi nggak kejangkau cek. ya. Bener. Jadi mendingan teman-teman cek secara keseluruhan dulu. Bener Om. Oke. Terus juga Om, kalau misalnya mau mulai modifikasi Om, Mhm. dari kondisi standar, enaknya tuh mulainya dari apa dulu Om? Mulainya dari apa dulu? Kalau saya dulu berawal dari mesin, saya pastiin dari timing belt sampai ke sensor-sensor tuh aman dulu. Aman dulu ya. Bener. Oke. Baru ke audio, ke interior, setelah Baru dandan interior luar. baru ke looks-nya Om. Oke, gitu. tuh. Kadang orang karena banyak yang salah sangka nih Om. Kadang orang mikirnya, wah, yang penting dandanin dulu aja. Sama kayak ada satu teman saya Om. kayak gitu. Nanti kita bahas. Iya, ya. kalau looks yang penting ininya kan Om. Iya, yang penting ininya. Kalau yang penting performa, percuma kalau misalnya mobil ganteng tapi mogok ya. Bener Om. Tuh, jadi kalau kalian mau gabung ke Obscure juga boleh ya Om ya? Bener, boleh banget Om. Itu caranya gimana Om? Caranya teman-teman follow IG sama TikToknya OPS Crew. Oke. Terus kita tuh biasanya ada rutin meet Kumpul ya? kumpul Oke. di PIK di parkiran San Antonio di Oke. Batavia. Hmm. Itu setiap malam Sabtu 2 minggu sekali Om. 2 minggu sekali ya? Betul, Oke. Nggak ada HTM segala macam nggak ada ya? Nggak ada, kita nggak ada biaya membership, nggak ada register apapun. Yang penting teman-teman wajib 2 kali pertemuan baru bisa masuk grup Oke, OPS Crew. tuh, jadi kalau misalnya mungkin kalian tempat-tempat kayak kan enaknya buat sharing ya, Om, Bener, ya. buat sharing. Nambah-nambah keluarga, Bener, Om. nambah-nambah teman, namanya kita di jalan hidupnya ya. Bener Om. Kalau ada apa berjalan kita nggak tahu. Nah, Bener, kalau bener. banyak teman kan enak ya. Iya, enak. Ada yang bantu ya. Iya, Jadi bener. kalau misalnya malam-malam nih, malam Lebaran mau butuh Bener. towing bisa telepon ya Om, ya? Bener bisa Oke. telepon Om. Tuh, jadi kalau kalian mau cari referensi bengkel, terus spare part ya, itu bisa gabung aja Obscure. Di sana juga banyak ya. Pelaku-pelaku usaha juga ada ya Om Benar, ya. ada pelaku usaha. User-user Pajero yang emang udah oke ya Om ya. Iya Om. Itu bisa langsung sharing di sana ya Om ya. Bisa dong, bisa Jadi banget. kalian silakan follow aja Obscure, mau Instagram ataupun TikToknya boleh ya Om ya. Bener, boleh, Nanti boleh. tinggal patengin aja jadwal kumpulnya di sana ada ya. Iya, di malam Sabtu besok juga Malam ada. satu besok ada. Bener, Tuh, Om. kalau misalnya kalian mau kumpul silakan langsung join aja, bisa ketemu Om Angga juga ya. Iya, bisa, Oke, Om. berarti udah semua nih Om ya. Udah semua Oke, Om. terima kasih banyak Thank you. sharingnya Om. Makasih banyak ya Om udah mampir sama Gung. Udah meluangkan Thank you. waktunya juga, thank you Thank juga. you. Buat teman-teman yang nonton, user Pajero Sport yang old model juga kalian gak usah khawatir kalau misalnya butuh teman baru ya kan, Bener. teman nongkrong, Keluarga baru Om. keluarga baru. Bener. Nah, silakan langsung aja DM ke Instagram ataupun TikToknya dari Obscure ya. Betul. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya dari Jarvis Jarvis 43. 43, bener. Oke, jadi nanti kita akan cantumin di bawah sini dan di deskripsi. Silakan langsung follow aja ya. Berarti udah semua ya Om ya. Oke, udah. Thank you Om. Terima Thank you kasih banyak ya, Om Agung. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram, TikTok dan juga YouTube-nya Main Mobil. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Thank Om. you banyak ya Om Agung. Nanti semoga kita ketemu lagi di event-event Amin. lainnya ya. Siap, Oke, kalau gitu ditunggu, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.